Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi multimedia. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Willianto Muhammad dengan NIM 23050730102. Mungkin tanpa basa-basi atau perkenalan yang lebih dalam, langsung saja kita ke materi pertama. Yang pertama itu ada pengertian media pembelajaran multimedia. Nah, saya akan menjelaskan pendidikan vokasional memainkan peran yang sangat penting dalam mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja. Media pembelajaran multimedia telah menjadi satu hal yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran di bidang vokasional. Oke, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip multimedia pembelajaran. Yang pertama itu ada prinsip koherensi, di mana prinsip koherensi itu bisa dikatakan adalah hilangkan materi asing dan fokus pada konten yang relevan untuk meminimalkan gangguan untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Nah, manfaat maaf. Nah, yang kedua itu ada prinsip persinyal. Nah, itu adalah memanfaatkan sinyal visual seperti panah, teks tebal, atau highlight untuk menarik perhatian pembelajaran, menekankan konsep kunci. Prinsip ini berkaitan dengan jumlah informasi disampaikan dalam media. Nah, yang ketiga itu ada prinsip redundansi. Asli prinsip redundansi itu adalah mengatakan bahwa informasi yang sama tidak boleh disampaikan secara berlebihan dalam berbagai elemen media. Begitu. Nah, yang keempat itu ada prinsip pra-pelatihan. Eh, itu tuh kayak berikan kepada peserta didik ikhtiar tentang konten dan struktur sebelum mendalami detailnya. Nah, selanjutnya itu yang kelima, memungkinkan mereka membangun kerangka kerja untuk mengatur informasi baru. Nah, yang terakhir itu ada prinsip kesinambungan waktu. Tempatkan teks dan gambar teks secara berdekatan di layar untuk membantu peserta didik membuat koneksi dengan lebih mudah, meningkatkan pemahaman, sajikan teks dan gambar yang sesuai bersamaan, dan bahkan berurutan untuk memudahkan pemahaman. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu yang C, komponen multimedia pembelajaran. Nah, di sini kita lihat di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama itu ada teks. Nah, teks itu memainkan peran penting dalam multimedia pembelajaran dengan memberikan informasi penjelasan dan instruksi kepada peserta didik. Yang kedua itu ada gambar. Gambar biasanya digunakan dalam multimedia pembelajaran karena kemampuan untuk menarik perhatian secara efisiensi menyampaikan informasi yang kompleks. Nah, yang ketiga itu suara. Yang pertama itu ada voice cover. Nah, sulih suara adalah salah satu elemen utama suara dalam multimedia pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada background. Background musik. Musik latar belakang merupakan komponen suara yang penting dalam pembelajaran multimedia multi multimodal. Yang selanjutnya itu ada audio feedback. Umpan balik audio merupakan elemen penting meningkatkan integritas. Nah, yang nomor tiga yang terakhir itu ada sound effect. Nah, sound effect itu bisa dikatakan dapat digunakan untuk menekankan komponen utama, mensimulasikan skenario dunia nyata. Nah, yang keempat itu ada video. Nah, video merupakan komponen penting dari multimedia pembelajaran. Oke, mungkin langsung ke kelima ada animasi. Animasi adalah komponen yang sering digunakan dalam
multimedia. Animasi adalah proses penciptakan ilustrasi gerakan dengan menghubungkan sejumlah gambar atau objek yang berbeda secara cepat. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat penggunaan multimedia pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan motivasi pelajar. Ya, di mana tadi penggunaan elemen-elemen multimedia seperti audio, gambar video, dan menarik dapat membuat peserta didik tertarik dan termotivasi. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan kolaborasi. Media pembelajaran dapat membantu peserta didik secara kolaboratif. Ya, begitu ya teman-teman. Nah, fleksibel. Nah, fleksibel ini bisa dikatakan peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja, di mana saja, dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau smartphone. Nah, yang selanjutnya itu ada membuat pelajaran yang relevan dengan dunia kerja. Penggunaan media pembelajaran multimedia juga dapat meningkatkan relevan pembelajaran di dunia kerja. Gitu ya. Nah, saya mampu memberikan umpan balikasi. Media pembelajaran multimedia juga dapat memberikan umpan balik cepat dan akurat kepada peserta didiknya. Nah, yang terakhir itu mempermudah pendidik membantu pembelajaran. Nah, penggunaan multimedia pembelajaran multi juga dapat membantu pendidik mengatur dan mengawasi proses pembelajaran. Gitu. Oke, pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis multimedia, jenis media pembelajaran multimedia. Yang pertama itu, ada presentasi interaktif. Aus itu peserta didik dapat secara aktif terlibat dengan materi melalui penggunaan presentasi interaktif. Nah, yang kedua itu ada e-book. Buku elektronik, terkadang dikenal sebagai buku e-book, adalah produksi digital dari buku teks cetak. Nah, yang ketiga itu ada virtual reality. Apa sih itu? Maksudnya adalah teknologi yang dikenal sebagai virtual reality. Mungkinnya peserta didik untuk benar-benar memasuki ke dalam simulasinya. Kayak VR gitu. Padahal semua orang tuh udah bakalan tahu lah VR itu apa. Karena dunia tuh udah berkembang pesat. Nah, yang keempat itu ada augmented reality. Adalah teknologi yang meningkatkan pengalaman pengguna di dunia nyata dengan menambahkan informasi digital ke dunia nyata. Yang terakhir itu ada augmented reality. Platform media sudah menawarkan kesempatan untuk belajar kelompok dan bertukar pengetahuan. Gitu. Nah, oke, yang selanjutnya ada keunggulan multimedia pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan perhatian peserta didik dari kayak konten, daya tarik bagi peserta didik. Nah, yang kedua itu meningkatkan pemahaman peserta didik. Multimedia pembelajaran menarik bagi pendekatan pelajaran yang berbeda karena menghubungkan berbagai informasi media. Yang ketiga itu meningkatkan retensi informasi. Kombinasi teks, gambar, dan elemen multimedia lainnya membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih berkesan. Yang keempat, itu relevan dengan dunia industri. Pendidikan vokasional bertujuan untuk menciptakan peserta didik untuk yang bersiap bekerja ya. Nah, yang kelima itu ada fleksibilitas dan aksesibilitas. Peserta didik dapat mengakses konten multimedia kapan saja di mana saja dengan platform online yang perangkat digital. Nah, selanjutnya itu membangun kolaborasi. Media pembelajaran multimedia mendorong interaksi dan kolaborasi antara peserta didik.
Yang ketujuh itu ada pembelajaran yang dipersonalisasi. Multimedia dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik, gitu. Nah, yang kedelapan itu adalah hemat biaya. Media pembelajaran multimedia mungkin memerlukan banyak uang pada awalnya, tapi jangka panjang multimedia dapat menghemat uang karena kita menggunakan elektronik dan atau segala macamnya. Nah, yang selanjutnya adalah tantangan dalam penggunaan multimedia. Apa saja itu? Yaitu biaya pengembangan mahal. Nah, makanya di akhir itu kita ibaratnya murah lah, karena di awalnya udah mahal. Kedua, ketergantungan pada teknologi. Itu tuh mungkin jadi salah satu masalah bagi peserta didik kalau misalnya tergantung pada teknologi. Misalnya kayak tidak digunakan secara yang positif atau yang bermanfaat. Tidak hanya untuk bermain game, diusahakan untuk mencari informasi yang lebih dalam lagi tentang perusahaan-perusahaan atau yang untuk lowongan kerja. Nah, yang ketiga itu rancangan bahan ajar multimedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan khusus pendidikan vokasional. Mungkin berbeda ketika bahan ajar multimedia dirancang ya guys ya. Yang keempat itu terbatas pengembangan keterampilan teknis. Penekanan berlebihan pada presentasi multimedia dapat membayangi aspek yang lain dari pendidikan vokasional seperti pelatihan langsung dan pengalaman praktis. Nah, yang selanjutnya ada akses teknologinya. Ada mungkin bahwa aksesibilitas materi multimedia pelajaran akan menjadi masalah karena kurangnya praktek tersebut ya. Yang pengembangan multimedia pembelajaran. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, yang kedua tentukan konten yang relevan. Yang ketiga, rancang struktur dan alur cerita. Yang keempat itu pilih media yang tepat, buat konten yang menarik, dan yang keenam itu gunakan teknologi yang tepat. Yang ketujuh, integrasi interaktivitas. Yang kedelapan itu uji dan evaluasi. Bagaimana hasil dari yang semua kita dari 1 sampai 7 tersebut yang kita lakukan. Yang sembilan itu implementasi dan pemeliharaan. Gimana kita cara mengaturnya atau merawatnya. Oke. Mungkin di situ saja dari penjelasan saya. Terima kasih semuanya. Kalau ada perkataan yang salah atau kurang mengenakan, mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.